Baik, kembali kita akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Peter Jacobs, Direktur Komunikasi dari Bank Indonesia. Pak Peter, jika kita masih berbicara mengenai faktor eksternal, yaitu kondisi di perbaikan ekonomi di Amerika Serikat sendiri, tentunya Bank Indonesia juga memiliki upaya antisipasi ketika kemudian pada akhir semester nanti ataupun di semester 1 di bulan Juni, The Fed akan kemudian menaikkan suku bunga acuan. Upaya antisipasinya seperti apa? Iya. Seperti kita katakan setiap kali BI melakukan mengeluarkan kebijakan, kita kan punya banyak kebijakan. Salah satu kebijakannya kebijakan suku bunga ya, yang kita kenal dengan BI rate gitu. Nah, BI rate itu ketika kita lakukan keputusan ya, entah itu perubahan naik atau turun atau tetap, itu mempertimbangkan juga hal-hal seperti itu. Jadi itu kebijakan BI rate-nya. Tapi kalau mengenai BI rate, saya juga harus mengatakan bahwa rate yang kita umumkan itu bukan hanya BI rate, tapi juga ada deposit facility, tapi ada juga lending facility. Nah, deposit facility ini adalah overnight rate yang sebenarnya lebih mencerminkan pasar uang antar bank yang terjadi, sehingga ini lebih tepat kalau di-compare dengan policy rate di negara-negara lain. Mereka semua pakainya overnight rate. Baik. Jadi ini yang lebih tepat. Nah, overnight rate kita ada di level 5,5%. Jadi jauh lebih rendah dibandingkan BI rate yang 7,5% begitu. Oke. Ya. Baik, Pak Jadi Peter, itu salah satu kebijakannya. Belum lagi. Ya, mengenai BI rate sendiri, kemudian ada yang menilai bahwa pemangkasan BI rate menjadi salah satu pemicu depresiasi rupiah. Tanggapan Anda? Sebenarnya depresiasi rupiah lebih tepatnya memang karena kondisi eksternal ya. Kalau orang melihat bahwa memang BI rate-nya dipangkas lalu kemudian pada saat yang memang tidak lama mempengaruhi nilai tukar, itu bisa saja kemudian menjadi satu penyebab. Tapi kalau kita boleh lihat ya, ini pergerakannya kan sebenarnya boleh dibilang lebih stabil. Kita jaga di stabilitas itu. Okay. BI rate sendiri turunnya hanya 25 basis point, dan itu diikuti oleh deposit facility yang turun ke 5,5. Kalau kita lihat pasar uang antar bank juga mengikuti gerak dari deposit facility gitu. Itu sudah sesuai dengan apa yang kita juga harapkan dengan perubahan kebijakan BI rate pada waktu itu. Nah, nilai tukar sendiri memang jauh lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti yang terjadi di Amerika dan juga perkembangan di Eropa dan Cina gitu ya. Jadi itu kita nggak bisa menafikan bahwa memang ada faktor-faktor seperti itu, dan yang terkena imbasnya bukan hanya rupiah, tapi juga negara-negara lain gitu. Kita lihat bahkan di regional. Nah, seperti itu ya kira-kira. Baik, Pak Peter, selain kita berbicara mengenai faktor eksternal, tentunya depresiasi rupiah ini juga ada dari faktor internal sendiri. Mungkin salah satunya adalah faktor pembelian dolar sendiri dalam negeri. Ini dari Bank Sentral memprediksi kapan kemudian masa puncak permintaan dolar di dalam negeri? Kalau permintaan dolar biasanya memang dia siklusnya ada di Maret, Juni, September, dan Desember. Itu siklus-siklus atau bulan-bulan ya, seperti bulan ini ya, Maret, itu memang terdapat permintaan dolar yang lebih dikarenakan memang ada kewajiban bayar utang, kewajiban dividen, sebagainya. Nanti Juni juga akan ada lagi. Jadi itu siklus yang kita juga sudah amati gitu ya, dari perilaku orang-orang yang melakukan pembayaran dalam US dollar. Oleh karena itu memang kita juga jaga situasi-situasi seperti itu. Nah, kalau itu dalam konteks pembayarannya gitu ya. Kalau pembayaran utang ya, belum lagi nanti ada transaksi-transaksi di dalam negeri yang juga kemudian menggunakan US dollar. Nah, ini juga yang sesuatu yang harus kita juga bereskan. Itu mungkin masuk dalam satu dari 8 kebijakan yang baru dikeluarkan pemerintah kemarin. Oke, ini jadi siklusnya kemudian sudah diketahui oleh Bank Indonesia sendiri dan pemerintah ada di Maret, Juni, September seperti itu. Artinya apakah kemudian pada masa-masa itu nantinya BI akan melakukan intervensi agar kemudian dolar memang tidak menembus level di atas 13.500 misalnya, tidak menembus level 15 ataupun 16.000? Iya, ini mungkin bukan intervensi ya, tapi kalau kita tahu bahwa ada demand for dollars yang cukup tinggi di beberapa waktu, ya memang kita coba pastikan supply dolarnya tersedia gitu. Nah, supply dolar sebenarnya juga bisa dilihat dari inflow yang masuk gitu. Nah, inflow yang masuk disebabkan lebih banyak oleh kondisi fundamental, kondisi ekonomi di dalam negeri. Kalau ekonominya baik, tentunya inflow akan masuk gitu dalam bentuk mungkin saham atau surat berharga
SBN dan sebagainya gitu. Jadi itu yang kemudian menjaga supply dan demand falas di pasar begitu. Selain BI juga kemudian memang punya kebijakan-kebijakan yang berusaha untuk melakukan pendalaman pasar keuangan sehingga supply dan demand falasnya ini memang tersedia dengan cukup pada waktunya gitu. Berbicara mengenai inflow, ini juga ada kekhawatiran mengenai capital outflow karena kemudian jika berbicara mengenai faktor eksternal, perbaikan ekonomi Amerika Serikat membuat kemudian hot money akan kembali ditarik ke Amerika seperti itu. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, capital outflow adalah sesuatu yang memang terus kita sikapi. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dan juga oleh pemerintah itu juga mempertimbangkan ya, take into account hal-hal yang menyangkut masalah ini seperti capital outflow. Seperti kita ketahui memang kepemilikan asing terhadap SBN misalnya ada di level 38%-an. Itu cukup tinggi dan itu memang harus dijaga supaya ekonomi di dalam negeri ini cukup, interest rate diferensialnya juga harus dijaga, oleh karena itu tingkat suku bunga yang pas juga diperlukan untuk menjaga supaya memang tidak terjadi outflow, apalagi outflow yang sifatnya mendadak gitu. Nah, kebijakan-kebijakan ini terus kita jaga dan itu kita lakukan dalam koordinasi yang baik juga dengan pemerintah. Pak Peter, sampai akhir tahun Anda memprediksi level rupiah akan seperti apa? Apakah tetap akan berkisar di 13.000 atau bagaimana? Ya, itu sesuatu yang nggak mungkin kita sampaikan dari Bank Indonesia. Yang pasti saya mau katakan bahwa kita tidak punya target level. Kita jaga fluktuasinya, sehingga kalau menurut kita bahkan level itu tidak jangan kemudian masyarakat atau pelaku pasar terpaku pada level. Nah, ini mungkin yang paling penting adalah fluktuasinya terjaga dan para pelaku pasar baik itu investor atau yang punya utang luar negeri punya kewajiban dalam falas memang harus mulai menjaga supaya lakukan hedging supaya tidak terjadi shock ketika mereka harus melakukan pembayaran dalam US dollar gitu. Jadi kita memang tidak punya target level. Baik, Pak Peter, kemarin kemudian Presiden, pemerintah melakukan rapat terbatas dengan Bank Indonesia dan juga OJK seperti itu. Ini untuk upaya menjaga keseimbangan antara makroekonomi Indonesia dan juga sistem keuangan ini seperti apa kemudian? Maksudnya coba diulangi lagi pertanyaannya? Ya, kemarin kemudian ada rapat terbatas antara pemerintah, Bank Indonesia dan juga OJK seperti itu untuk kemudian mensiasati depresiasi rupiah. Bagaimana kemudian sinergitas untuk menjaga keseimbangan antara makroekonomi dengan sistem keuangan Indonesia saat ini? Iya, memang ketiga lembaga ini kemudian menjadi sangat penting. BI menjaga dari sisi makro, pemerintah dari sisi fiskal dengan segala kebijakan yang memang sangat penting juga. OJK juga menjadi satu lembaga yang sangat mendukung karena dialah otoritas untuk sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sehingga kalau kita dengar Pak Mulyaman kemarin mengatakan bahwa perbankan atau lembaga keuangan dalam kondisi yang aman, nah kita semua melihat bahwa oke memang ini sampai saat ini kondisinya aman. Nah, kita juga terus amankan dari kebijakan-kebijakan moneter. Nah, kenapa kemudian tiga lembaga ini kemudian bertemu? Ini menunjukkan bahwa kita memang tidak handle atau tidak tackle the problem masing-masing gitu. Kita coba lakukan kolaborasi bersama-sama sehingga apa yang bisa dilakukan dari sektor fiskal, apa yang bisa dilakukan dari sektor moneter dan juga dari sektor perbankan itu bisa dilakukan secara bersama-sama begitu. Baik, terima kasih Pak Peter telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat sore, Pak.